Suesemen how, Tachia how. Halo, good morning. How are you today? Jumpa lagi belajar bersama Ica Lause ya. Pada pagi hari ini kita tidak membahas tentang materi pemuatan pelajaran tematik. Kita akan membahas soal pengayaan muatan pelajaran PKN. Nah, jadi Suesemen bisa menyalin jawabannya pada buku Dupenas 1B halaman 189 sampai 190 pada muatan pelajaran PKN. Atau bisa juga ditulis di buku catatan tematiknya ya. Nah, karena nomor soalnya Lause aja, jadi Suesemen bisa menyesuaikan soalnya di buku paketnya ya. Nah, langsung saja ya, kita mulai ke nomor 1. Muatan pelajaran PKN KD 3.1. Nomor 1, kita baca sama-sama ya. San. Gambar pohon beringin adalah lambang sila ke titik-titik Pancasila. A3, B4, C5. Ada yang ingat pohon beringin itu lambang sila keberapa? Sila ketiga. Nah, jadi kita centang sila ketiga. Jawabannya adalah A. Yang kedua, kita baca sama-sama ya. Berdoa sebelum tidur adalah contoh pengamalan sila ke titik-titik. A pertama, B kedua, C kelima. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, berdoa sebelum tidur berarti kita berdoa kepada Tuhan. Jadi sesuai dengan sila ke-1 ya. Jadi jawabannya A ya, sila ke-1 atau sila pertama. Nah, nomor 3, Persatuan Indonesia adalah sila ke titik-titik Pancasila. Persatuan Indonesia itu bunyi sila keberapa? Sila ketiga. Oke, ditulis ya. Jadi Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga Pancasila. Nah, selanjutkan ke nomor 4 ya. Tuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Ada yang ingat bunyi sila keempat Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ditulis ya, Lause beri waktu dari sekarang. Silakan ditulis. Haula. Nah, kalau haula, Lause lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Tuliskan contoh sikap sesuai Pancasila. Nah, ada yang tahu tidak contoh sikap sesuai Pancasila? Sesuai dengan sila Pancasila, ada yang tahu? Contoh sikapnya? Membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Jadi kita membantu orang lain atau menolong orang lain itu merupakan contoh sikap yang mencerminkan yang sesuai dengan Pancasila. Jadi ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan kita harus menolongnya. Saya lanjutkan ya ke nomor 6. Sila kelima Pancasila berbunyi titik-titik. Ada yang masih ingat bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan ditulis ya. Haula, langsung lanjutkan ya ke nomor 7.
Ketuhanan yang Maha Esa adalah bunyi sila ke A pertama, B kedua, C ketiga. Ketuhanan yang Maha Esa itu bunyi sila keberapa? Ke pertama ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa adalah bunyi sila ke-1 atau pertama. Selanjutnya nomor 8, lambang sila kedua Pancasila. A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin. Nah, kita bahas satu-satu ya. Dari simbol bintang. Bintang itu simbol sila keberapa? Simbol sila ke-1. Nah, rantai itu simbol sila kedua. Nah, jika pohon beringin adalah simbol sila ketiga. Jadi jawabannya simbol sila kedua Pancasila adalah ya rantai. Selanjutnya nomor 9. Aturan saat makan adalah A. Hanya mau makan hidangan yang disukai, B. Berdoa sebelum dan sesudah makan, C. Berbicara saat makan. Nah, mana yang sesuai dengan aturan pada saat makan? Jawabannya adalah ya B ya. Nah, hanya mau makan hidangan yang kita sukai itu contoh perilaku yang boleh ditiru atau tidak? Tidak ya. Jadi itu merupakan contoh yang tidak baik. Berbicara saat makan juga tidak boleh ya. Jadi itu juga merupakan contoh yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, sekarang nomor 10. Sebaiknya kita tidak tidur terlalu agar tubuh dapat beristirahat. Jawabannya apa? Tidak terlalu larut malam. Jadi kita tidak boleh tidur terlalu larut malam ya. Sekarang nomor 11. Tuliskan contoh kalimat mengucapkan salam saat masuk rumah. Nah, bagaimana contoh salam saat masuk rumah? Pada saat misalnya kita beri contoh pada saat kita pulang sekolah, salamnya bagaimana? Selamat siang Bu, aku pulang. Silakan ditulis ya. Haula, sudah selesai menulisnya? Langsung lanjutkan ke nomor 12 ya. Kita baca sama-sama soal berikut ini. Ketika akan bermain, sebaiknya kamu ... A. Tidak berganti pakaian, B. Makan sampai kenyang, C. Pamit kepada orang tua. Nah, coba kita perhatikan mana jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang kita bacakan tadi. A, B, atau C? Jawabannya adalah C ya, pamit kepada orang tua. Jadi sebelum kita pergi bermain atau keluar rumah, kita harus pamit kepada kedua orang tua agar orang tua tidak khawatir ya. Nah, jadi jawabannya A dan B itu merupakan contoh kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Haula ya, langsung lanjutkan ke nomor 13. Cara menjaga kebersihan di rumah, misalnya A. Memakai sendal jepit di dalam rumah, B. Membuang sampah pada tempatnya, C. Menonton televisi seperlunya. Jadi jawabannya A, B, atau C yang sesuai dengan cara menjaga kebersihan di rumah. Kita bahas satu-satu ya.
Memakai sendal jepit di dalam rumah itu contoh menjaga kebersihan atau tidak? Tidak ya, jadi tetot. Bukan, jadi itu yang A merupakan jawaban yang salah. Yang B, membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan contoh menjaga kebersihan rumah. Jadi jawabannya adalah B ya. Kita beri tanda centang. Menonton televisi seperlunya itu merupakan contoh kegiatan menghemat energi listrik ya. Oke, sekarang langsung lanjutkan ke nomor 14. Ciri khas anak pada gambar di samping adalah, coba kita perhatikan gambar anaknya. A. Berambut lurus, B. Berambut keriting, C. Berambut panjang. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya, berambut keriting, karena pada gambar tersebut rambut si anaknya berambut keriting. Nah, sekarang nomor 15. Meskipun di dalam keluarga saling berbeda kegemaran, sebaiknya kita saling titik-titik. Jadi saat dalam keluarga kita ada yang berbeda kegemarannya, misalnya adik suka bermain boneka, sedangkan kakak suka bermain mobil-mobilan. Jadi kita harus saling apa? Menyayangi dan menghormati. Silakan ditulis ya. Jawabannya menghormati atau menyayangi ya. Lalu selanjutkan ya ke nomor 16. Contoh kebiasaan baik pada siang hari adalah mengganti seragam dengan pakaian rumah. Atau pada saat pulang sekolah langsung pulang ke rumah ya, tidak bermain terlebih dahulu. Silakan ditulis ya. Lalu selanjutkan ke nomor 17. Tuliskan 2 contoh sikap yang sesuai dengan aturan pada malam hari. Nah, aturan pada malam hari apa saja? Yang masih diingat? Makan malam bersama keluarga atau mencuci tangan sebelum makan. Bisa juga berdoa sebelum tidur. Ada lagi? Mematikan lampu sebelum tidur. Jadi yang saya sebutkan tadi itu merupakan contoh sikap yang sesuai dengan aturan pada malam hari ya. Selanjutnya nomor 18. Tuliskan 1 contoh kerjasama di rumah. Jawabannya apa? Membersihkan rumah bersama keluarga. Itu merupakan contoh kerjasama yang dilakukan di rumah ya. Silakan dicatat jawabannya. Lalu selanjutkan ke nomor 19. Tuliskan 1 contoh kegiatan bersama keluarga. Nah, tentunya banyak ya kegiatan yang bisa kita lakukan bersama keluarga. Nah, salah satunya adalah menonton acara televisi bersama keluarga. Bisa juga berolahraga bersama keluarga. Ada lagi yang lain? Bermain bersama keluarga. Ditulis ya jawabannya. Lalu selanjutkan ke nomor 20.
Nomor 20, tuliskan satu contoh sikap agar kerukunan kakak dan adik selalu terjaga. Nah, coba tuliskan satu sikap agar kerukunan kakak dan adik selalu terjaga. Menjaga adik saat bermain itu merupakan salah satu contoh sikap agar kerukunan kakak dan adik selalu terjaga. Nah, itu saja ya pembahasan soal pengayaan muatan pelajaran PKN-nya. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah dan lebih giat lagi belajar ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Jadi tetap giat belajar di rumah ya, agar nilainya mendapat nilai yang bagus. Oke, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. 谢谢大家，学生们再见。